untuk mengerjakan proyek. Bisa dibilang ya, cobaan Vitali sebagai ayah dan suami ini benar-benar diuji banget karena selama 2 tahun tuh Vitali mesti bolak-balik dari Spanyol, Rusia, Spanyol, dan setiap harinya itu dikangen-kangenin sama anak dan istri. Namun pada akhirnya cobaan ini berbuah manis. Di penghujung proyek, perekonomian keluarga Vitali ini mulai berkecukupan lagi. Vitali lalu menelepon anak dan istrinya dan bilang kalau dia bakalan memutuskan untuk mengajak anak dan istrinya liburan di Spanyol. Anak dan istrinya yang mendapat kabar ini senang banget. Di dalam teleponnya, Vitali tuh udah merencanakan tuh bakalan mengajak istrinya wisata belanja dan juga jalan-jalan di Museum Botani. Dia juga bakalan mengajak anak laki-lakinya nih jalan-jalan ke Museum Sains dan juga Museum Dinosaurus. Lalu untuk anak perempuannya, Vitali cuma pengen dipeluk, dicium aja, jalan-jalan sambil ngegendong anaknya melihat keindahan negara Spanyol. Ya udah deh, Svetlana istrinya ini udah mulai tuh mempersiapkan segala hal untuk liburan. Sayangnya, Svetlana nggak nemu tiket pesawat yang available. Kebetulan pada saat itu emang lagi musim liburan di Spanyol, jadi tiket pesawat pada penuh semua. Lalu pada tanggal 1 Juli tahun 2002 ada travel agent yang menghubungi Svetlana dan bilang kalau ada nih tiket yang available buat 3 orang yang bakalan terbang dari Moskow, Rusia sekitar jam 3 pagi. Betulan pesawatnya ini tadinya penuh diisi sama murid-murid yang ingin study tour ke Spanyol, cuman ada beberapa murid yang cancel. Ya udah deh, tanpa berpikir lama Svetlana langsung ngabarin Vitali. Vitali approve dan Svetlana bersama dengan 2 anaknya itu pergi ke bandara lalu terbang menuju Spanyol. Sementara itu pada hari yang sama di Spanyol, Vitali ini nunggu nih kedatangan anak dan istrinya. Kebetulan pesawat yang ditumpangi anak dan istrinya itu dijadwalkan untuk tiba di hari itu juga. Vitali dengan harap-harap cemas ya, dari tadi itu bolak-balik mondar-mandir, duduk, berdiri, jalan-jalan sambil juga sesekali melihat boarding board gitu yang ada di ruang tunggu bandara. Vitali dengan excited tuh menunggu kedatangan anak dan istrinya. Cuman entah kenapa ya, dari pagi sampai malam kok pesawat yang ditumpangi anak istrinya itu nggak kunjung juga. Vitali berpikir, oh mungkin pesawatnya delay kali, mungkin jadwalnya agak berantakan, namanya juga musim liburan. Pas dia lagi nunggu gitu ya, tahu-tahu dari pintu masuk bandara muncul banyak banget wartawan dan awak media. Vitali bingung nih, ada apa? Kok mendadak rame-rame begini? Sampai ada tuh satu reporter yang tiba-tiba nyamperin Vitali. Reporter ini nanya, "Pak, apakah Bapak sedang menunggu pesawat dari Moskow?" Vitali dengan singkat menjawab, "Yes." "Ada apa?" Reporter ini langsung memeluk Vitali dan bilang, "Kita semua turut berbelasungkawa, Pak." Vitali ini bingung, "Loh, kenapa?" Reporter ini menjawab lagi, "Loh, emangnya nggak ada yang ngabarin Bapak?" Reporter lalu bercerita bahwa pesawat yang terbang dari Moskow itu dikabarkan bertabrakan di udara dengan pesawat kargo. Seluruh penumpang pesawat yang berjumlah 71 orang dinyatakan tewas. Vitali yang mendengar kabar ini itu terdiam. Ekspresi mukanya tuh datar, seakan-akan kayak otaknya tuh masih loading banget, kayak nge-lag karena lagi memproses seluruh informasi yang aneh. Walaupun begitu, Vitali dengan cepat langsung membooking pesawat menuju Zurich, Swiss. Hal ini dia lakukan karena dari informasi yang dia dapatkan, pesawat dari Moskow ini tabrakan dan jatuh di perbatasan negara Swiss. Singkat cerita, begitu Vitali sampai di Swiss, dia langsung pesen taksi menuju ke lokasi pesawat jatuh. Begitu dia sampai di lokasi, situasinya udah malam tuh dengan bau logam yang hangus semerbak di sekitaran Vitali. Di hadapannya Vitali sekarang ada sebuah lapangan yang kosong tapi penuh dengan puing-puing pesawat. Vitali dengan perlahan ya dan berhati-hati itu berjalan mendekati puing-puing pesawat. Pas dia lagi berjalan begini, ada beberapa petugas medis, petugas pemadam kebakaran dan juga polisi yang menghalangi Vitali. Cuman Vitali tanpa berkata ya, terus aja berjalan mendekati puing-puing pesawat. Sampai akhirnya dia berhenti. Di hadapannya ini, di antara puing-puing pesawat yang terjatuh, ada tubuh anak-anak dan istrinya sedang berpelukan. Svetlana, Konstantin, dan Diana ditemukan dalam kondisi tewas akibat jatuh dari pesawat. Di momen itu juga ya, Vitali yang dari tadi diam dan otaknya masih loading, sekarang sadar kalau anak istrinya itu meninggal akibat kecelakaan pesawat. Dia langsung ambruk dan menangis kejar. Beberapa petugas medis, pemadam kebakaran, dan juga polisi yang tadinya menghalangi Vitali ini akhirnya terdiam juga melihat Vitali memeluk jenazah anak dan istrinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Vitali membawa jenazah anak dan istrinya ini ke Moskow. Di sana Vitali disambut dengan perasaan duka oleh tetangga, keluarga besar, dan juga komunitasnya. Di dalam upacara pemakaman anak dan istrinya, Vitali ini terlihat sedih dan tersesat banget. Pada saat itu dia sempat bilang ke orang-orang yang
merayat bahwa tanpa ada anak istrinya, dia merasa tidak bisa hidup lagi, dia tidak bisa eksis lagi. Istrinya Vitali yang bernama Svetlana dan kedua anaknya Vitali yang bernama Konstantin dan Diana pada akhirnya dikubur dengan batu nisan bergambarkan wajah mereka bertiga. Selesai upacara